Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu al-alimu al-allama al-syaikhu Hafidh Hasan al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Liridhaillah wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyaillah liqada'i hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wa hawajil akhirah bin niyatil khalisah. Tanbihatun ay hadihi tanbihatun. Adapun ini itu bab menjelaskan mengenai beberapa peringatan. Bab ini menjelaskan tentang peringatan-peringatan. Al-awwalu yuradifu as-sahiha bil ma'na al-mutaqaddimi al-jayyidu wal qawiyyu. Al-awwalu adapun peringatan yang pertama itu yuradifu bersinonim as-sahiha pada istilah hadis sahih bil makna dengan makna al-mutaqaddimi yang dahulu apa al-jayyidu istilah jayyid atau baik wal qawiyyu dan kuat. Adapun peringatan yang pertama bahwasannya istilah hadis sahih itu sama halnya dengan istilah jayyid dan qawi. Wa amma thabitu wal mujawwadu was salihu fatashmulu as-sahiha wal hasana. Wa amma sabitu adapun istilah sabit atau menetapi wal mujawwadu dan dianggap baik was salihu dan patut itu fatashmulu memuat apa istilah sabit mujawwad dan salih as-sahiha pada istilah hadis sahih wal hasana dan hadis hasan. Wa ammal mushabbahu fayutlaqu bima'na al-hasani wa ma yuqaribuhu. Wa ammal mushabbahu adapun istilah musyabbah atau mendekati atau terserupakan itu fayutlaqu diungkapkan apa istilah musyabbah bima'na al-hasani dengan menggunakan arti hadis hasan. Wa ma dan makna yuqaribu yang mendekati apa mahu pada makna hasan. Sedangkan istilah musyabbah itu biasanya diungkapkan menggunakan maknanya hadis hasan dan kalimat-kalimat yang mendekatinya. As-sani tafawutu maratibi as-sahihi bihasabi tafawutil awsafi al-muqtadiyati lisihhati isnadan wa matnan. As-sani adapun peringatan yang kedua itu tafawutu maratibis sahihi, terpautnya beberapa tingkatan hadis sahih itu bihasabi tafawutil awsafi, memperhitungkan beberapa terpautnya beberapa sifat atau deskripsi al-muqtadiyati yang menuntut lisihhati pada kesahihan hadis isnadan di dalam sanadnya wa matnan dan di dalam matannya. Adapun peringatan yang kedua yaitu tentang terpautnya tingkatan hadis sahih itu memandang dari perbedaan beberapa sifat yang menuntut pada kesahihan suatu hadis baik di dalam sanad maupun matannya. Fa'alaha isnadan maqala fihi ba'du a'immatil hadisi annahu asahhul asanidi. Fa'alaha adapun paling tingginya maratibis sahih apanya isnad dan sanadnya itu mahadis. Qala yang telah berkata fi di dalam ma siapa ba'du a'immatil hadisi sebagian beberapa imam ahli hadis annahu pada bahwa sesungguhnya hadis atau ma itu as-sahhul asanidi paling sahihnya beberapa sanad. Adapun tingkatan hadis sahih yang paling tinggi dalam konteks sanadnya yaitu hadis yang telah diungkapkan beberapa para imam ahli hadis bahwa hadis tersebut sanadnya sahih. Ka qaulil Bukhari as-sahhul asanidi ma rawahu Malikun an Nafi'in an Ibni Umar. Ka qaulil Bukhari seperti ucapannya Imam Bukhari. Rupanya qaul as-sahhul asanidi ucapan as-sahhul asanidi ila akhirih. As-sahhul asanidi adapun paling sahihnya beberapa sanad itu mah hadis rawa yang meriwayatkan hu pada ma siapa Malikun Imam Malik an Nafi'in dari Nafi' an Ibni Umar diriwayatkan dari Ibnu Umar.
tingkatan hadis sahih paling tinggi yaitu seperti ucapannya Imam Bukhari. Beliau mengatakan sanad yang paling sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wadunaha fir rutbati kariwayati Buraid bin Abdullah ibni Abi Burdata an abihi an jaddihi an Abi Musa al-Ash'ari. Wadunaha adapun paling rendahnya rutbatus sahih fir rutbati di dalam tingkatannya itu kariwayati Buraid, seperti riwayatnya Buraid ibni Abdullah yang menjadi anak laki-laki dari Abdullah ibni Abi Burda yang menjadi anak laki-laki dari Abi Burda, an abihi dari ayahnya Buraid, an jaddihi dan dari kakeknya Buraid, an Abi Musa al-Ash'ari dan dari Abu Musa al-Ash'ari. Adapun paling rendahnya derajat kesahihan suatu hadis itu seperti riwayatnya Buraid ibnu Abdullah bin Abi Burda dari ayahnya, dari kakeknya dan dari Abu Musa al-Ash'ari. Wa a'laha matnan ma ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun thumma ma infarada bihi al-Bukhari thumma infarada bihi Muslimun thumma ma kana ala syartihima thumma ma kana ala syartil Bukhari thumma ma kana ala syarti Muslimin thumma ma kana ala syarti ghairihima kabakil kutubis sittati. Wa a'laha adapun paling tinggi-tingginya rutbatus sahih, apanya matnan matannya itu ma hadis ittafaqa yang telah bersepakat alaihi atas ma siapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Summama kemudian hadis infaroda yang tersendiri bihi dengan ma siapa al-Bukhari Imam Bukhari. Summa infarada kemudian hadis yang tersendiri bihi dengan ma siapa Muslimun Imam Muslim. Summa ma kemudian hadis kana yang ada apa ma itu ala syartihima atas syarat keduanya Bukhari Muslim. Summa ma kemudian hadis kana yang ada apa ma itu ala syartil Bukhari atas syaratnya Imam Bukhari. Summa ma kemudian hadis kana yang ada apa ma itu ala syarti Muslimin atas syaratnya Imam Muslim. Summa makana ala syarti ghairihima kemudian hadis kana yang ada apa ma itu ala syarti ghairihima atas syarat selain dari Bukhari Muslim. Kabaqil kutubi seperti beberapa kitab yang lain as-sittati yang ada 6. Tingkatan hadis sahih yang paling tinggi dalam konteks matannya yaitu hadis yang telah disepakati oleh Bukhari Muslim, kemudian hadis dari Imam Bukhari, kemudian hadis dari Muslim, kemudian hadis atas syarat dari Bukhari dan Muslim, kemudian hadis atas syarat dari Bukhari, kemudian hadis menetapi syaratnya Muslim, kemudian hadis diriwayatkan oleh imam lain dengan menetapi syarat dari syarat-syaratnya Imam Kutubus Sittah. Wa ammal hasanu fawwa kas-sahihi tatafawatu maratibuhu isnadan wa matnan. Wa ammal hasanu adapun hadis hasan itu fawwa maka adapun hadis hasan itu kas-sahihi seperti hadis sahih. Tatafawatu menjadi terpaut apa maratibuhu tingkatannya hadis hasan apanya isnadan sanadnya wa matnan dan matannya. Adapun hadis hasan ialah seperti halnya hadis sahih hanya saja terpaut tingkatan di dalam sanad dan matannya. Fa'alaha isnadan ma qala fihi ba'du a'immatil hadisi annahu ahsanul asanidi. Fa'alaha maka adapun paling tinggi-tingginya derajat hadis hasan apanya isnadan dalam konteks sanadnya itu ma ucapan qala yang telah berkata fi di dalam ma siapa ba'du a'immatil hadisi sebagian beberapa imam ahli hadis annahu pada bahwa sungguhnya hadis tersebut itu ahsanul asanidi paling hasan-hasannya beberapa sanad. Adapun hadis hasan yang paling tinggi sanadnya yaitu hadis yang telah dikatakan oleh beberapa imam ahli hadis, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut adalah ahsanul asanid atau hasan-hasannya sanad. Wa adnaha isnadan ma laisa kadzalika.
Wa adnaha, adapun paling rendahnya rutbatul hasan atau tingkatan hadis hasan, apanya isnad dan sanadnya itu ma hadis, laisa yang tidak ada apa ma itu kadzalika seperti ahsanul asanid. Adapun paling rendahnya derajat hadis hasan secara sanadnya yaitu hadis yang tidak ahsanul asanid. Wa a'laha matnan makhtulifa fi sihhatihi wa husnihi wa adnaha kadzalika makhtulifa fi sihhatihi wa du'fihi. Wa a'laha, adapun paling tinggi-tingginya rutbatul hasan atau tingkatan hadis hasan, apanya matnan secara matan itu mah hadis ukhtulifa yang diperselisihkan apa fi sihhatihi di dalam kesohehannya ma, wa husnihi dan kehasanannya ma, wa adnaha, adapun paling rendah-rendahnya rutbatul hasan, kadzalika dengan keadaan seperti demikian di dalam matan itu mah hadis ukhtulifa yang diperselisihkan apa fi sihhatihi di dalam kesahihannya ma, wa du'fihi dan kedhaifannya ma. Adapun tingkatan hadis hasan yang paling tinggi dalam konteks matan yaitu hadis yang diperselisihkan tentang kesohihan dan kehasanannya. Dan adapun derajat hadis hasan yang paling rendah yaitu hadis yang diperselisihkan di dalam kesahihannya dan kedhaifannya. As-salisu la tulazimu bainas sanadi wal masni fi sihhati لأن السند قد يصح لاستيفائه الشروط من الاتصال وغيره ولا يصح المتن لشذوذ فيه مثلا وقد لا يصح السند لفقده بعض الشروط ويصح المتن من طريق آخر وكذلك لا تلازم بين السند والمتن في الحسن li'anna sanadahuma qad yahsunu dunal akhari. As-salisu, adapun peringatan yang ketiga itulah tulazimu, tidak ada kepastian pun bainas sanadi di dalam antara sanad wal matni dan matan fis sihhati di dalam kesahihan hadis. Li'anna sanada, karena sesungguhnya sanad itu qad yasihu, terkadang sahih apa sanad listifaihi, karena memenuhinya sanad asyuruto pada beberapa syarat minal ittisali, nyatanya dari ittisal atau tersambung, wa ghairihi dan lain-lain. Wala yasihu, dan tidak sah apa al-matnu matan hadis li syududin, karena syad atau rusak atau ganjal fihi di dalam matan, mathalan dengan keadaan umpamanya. Wa qad la yasihu, dan sungguh terkadang tidak sah apa as-sanadu sanad li faqdihi, karena sepinya sanad ba'da syuruti pada sebagian beberapa syarat yang lain. Wa yasihu, dan sah apa al-matnu matan hadis min tariqin, dari jalur akhara yang lain. Wa kadzalika, dan seperti demikian la talazuma, itulah talazuma tidak ada kepastian pun bainas sanadi di dalam antara sanad wal matni dan matan fil hasani di dalam hadis hasan. Li'anna sanadahuma, karena sesungguhnya antara sanad dan matan itu qad yahsunu, terkadang hasan dunal akhari, tetapi tidak pada sanad yang lain. Peringatan yang ketiga bahwa tidak ada kepastian atau ketetapan atau tidak ada keterkaitan antara sanad dan matan di dalam kesahihannya. Peringatan yang ketiga yaitu tidak ada jaminan atau ketetapan antara sanad dan matan di dalam kesahihan hadis. Karena terkadang sanad hadis tersebut sahih karena memenuhinya beberapa syarat hadis sahih seperti ittisal dan lain-lain. Dan terkadang matan juga tidak sahih karena ada unsur syad atau rusak umpamanya. Dan terkadang sanad suatu hadis itu tidak sahih karena sepinya sebagian syarat yang lain, sedangkan matan tersebut sahih dari jalur yang lain. Seperti tidak ada kepastian sebagaimana di atas tadi,
tidak ada kepastian antara sanad dan matan di dalam kehasanan suatu hadis. Karena sesungguhnya antara sanad dan matan itu terkadang hasan, tetapi pada sanad yang lain tidak. Ar-rabi'u qad yakuluna fi hadisin hasanun sahihun wa huwa bi'tibari zahirihi mushkilun litabayuni mafhumihima. Ar-rabi'u adapun peringatan yang keempat itu qad yakuluna terkadang mengatakan siapa muhaddisun atau ahli hadis fi hadisin di dalam hadis hasanun sahihun pada ucapan hasanun sahihun. Wa huwa adapun qaul hasanun sahihun bi'tibari zahirihi dengan memandang secara zahirnya ungkapan hasanun sahihun itu muskilun terdapat muskil atau kejanggalan karena bedanya pengertian antara hasan dan sahih. Adapun peringatan yang keempat, terkadang para ahli hadis itu mengungkapkan hasanun sahihun. Tidak hasanun saja atau sahihun saja, tetapi hasanun sahihun. Ungkapan tersebut terlihat muskil karena berbedanya pengertian antara hasan dan sahih. Wa zubdatul jawabi anna au makhdufatun minhu litanwi'i ay sahihun min tariqin wa hasanun min akhara. Wa zubdatul jawabi adapun clearnya jawab atas kemuskilan tadi itu anna au sesungguhnya kalimat au itu makhdufatun dibuang minhu dari kalimat hasanun sahihun litanwi'i karena bermacam-macam. Ai sahihun maksudnya sahih min tariqin dari satu jalur wa hasanun dan hasan min akhara dari jalur yang lain. Maka jawaban yang clear atas kemuskilan tadi bahwa kalimat hasanun sahihun ada kalimat au yang dibuang. Maksudnya ialah sahih dari jalur satu namun juga statusnya hasan dari jalur yang lain. Al-khamisu ziyadatu rawis sahihi wal hasani maqbulatun illam tunafi riwayata man lam yazid fa inna fat uhtija litarjih fa in kana li ahadihima murajjihun utubira wa kana al-akharu syadan. Al-khamisu adapun peringatan yang kelima itu ziyadatu rawis sahihi menambahkannya seorang perawi hadis sahih wal hasani dan perawi hadis hasan itu maqbulatun diterima illam tunafi selagi tidak menafikan riwayataman pada riwayatnya perawi lam yazid yang tidak menambahi siapa man. Fa inna fad jika mentiadakan siapa rawi uhtija maka dibutuhkan apalit tarjih yaitu untuk menguatkan. Fa in kana li ahadihima murajjihun u'tubira wa kana al-akharu syadan. Fa in kana maka jika ada itu li ahadihima pada salah satu kedua hadis apa murajjihun sesuatu hadis yang dikuatkan u'tubira maka diperhitungkan. Wa kana dan ada apa al-akharu hadis yang lain itu syadan syad atau rusak. Peringatan yang kelima yaitu menambahinya seorang rawi pada hadis-hadis yang sahih maupun hasan itu diterima selagi perawi tersebut tidak mentiadakan riwayatnya seorang yang tidak menambahi kalimat hadis tadi. Namun jika perawi tersebut mentiadakan hadis yang telah diperoleh maka dibutuhkan tarjih atau pengkokohan. Jika salah satunya tarjih atau kuat maka diterima. Salah satu hadis yang unggul itu diperhitungkan sedangkan yang diungguli itu statusnya hadis syadz atau rusak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan silakan dikoreksi di kolom komentar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.